Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Seperti biasa, pagi ini saya akan pantau perkembangan pengumuman hasil seleksi P3K Guru tahun 2022. Mudah-mudahan ini sudah ada tanda-tanda atau titik kejelasan di pagi hari ini. Dan ternyata sampai pada pagi hari ini jam 6.40 terpantau akun SSCSN masih dalam posisi yang sama seperti kemarin, belum ada perubahan. Dan kalau kita cek pada portal Guru Kemendikbud juga masih sama. Kemudian di akun IG Bu Nunuk juga sama seperti yang kemarin. Dan tadi pagi saya juga sudah menanyakan melalui bot GTK Kemendikbudristek dan sudah ada balasan jam kerja mulai jam 7 sampai jam 23. Namun ada salah satu sumber yang menyampaikan, ada Japri dari Bu Nunuk Suryani yang terkait dengan perkembangan informasi kelulusan P3K tahun 2022 ini yang cukup menarik kita bahas, serta dari Suharmen selaku Deputi Bidang Informasi Badan Kepegawaian Negara. Salah satunya ini berkaitan dengan pengumuman hasil seleksi akan kita bahas. Dan sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Kita coba komentari dulu yang dari BKN, Bapak Suharmen. Ini Assalamualaikum Bapak, mohon izin bertanya, untuk pengumuman penempatan P3K Guru jadi diumumkan tanggal berapa ya Pak? Wassalamualaikum, mohon respon dan jawabannya. Sementara ini ada jawaban, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya tidak tahu. Silahkan ditanyakan sama Kemendikbud, Dirjen GTK, karena yang melakukan pengolahan hasil Kemendikbud. Nanti kita akan coba cross check dengan jawaban terbaru dari Bu Nunuk selaku Dirjen GTK. Kemudian kalau yang terkait dengan pengolahan hasil, ini ternyata yang mengolah itu adalah Kemendikbud. Padahal sesuai dengan peraturan Menteri PAN dan RB yang terbaru, seleksi tahun 2022 yang melakukan pengolahan nilai itu adalah BKN. Sehingga ini menjadi tanda tanya ketika yang mengolah hasil itu dari Kemendikbudristek sendiri dan tanpa melibatkan dari pihak BKN. Dan bisa kita asumsikan tidak ada koordinasi terkait dengan pengolahan hasil nilai ini. Padahal tanggal 9 sampai dengan 11 seperti kita ketahui, Kemendikbud sudah mengundang pihak BKN untuk konfirmasi terkait dengan pengolahan hasil seleksi. Dan ini jawaban dari Bu Nunuk Suryani ya, ketika ditanyakan, Bunda, apakah pengumuman tidak akan terjadi di bulan ini? Tolong kami Bunda yang sudah menunggu tanpa kejelasan. Kami Dikbud, ini balasan dari Bu Nunuk, bekerja untuk Anda semua. Dan memang itulah tusi kami ya, tugas dan fungsi kami maksudnya. Masih ada beberapa formasi kosong yang sebetulnya bisa dioptimalkan oleh para peserta P1, P2, P3 dan bahkan umum. Dan kita harapkan sudah final sampai dengan pagi ini, karena ini kata-katanya adalah sebetulnya. Itulah yang kami bela. Jadi yang dibela oleh Bu Nunuk Suryani selaku Kemendikbud itu beberapa formasi kosong ya, yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk peserta P1 yang belum dapat formasi, P2, P3 dan bahkan dari pelamar umum. Karena sekalinya pengumuman kelulusan, maka tidak akan ada kelulusan susulan. Ini artinya apa? Yang namanya kompetisi itu ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Kalau ada sisa formasi, kenapa tidak sisakan untuk tahun 2023 ini? Misalkan sampai hitung-hitungan sampai terakhir itu maksimal mentok nggak bisa dimasukkan untuk pelamar P1 yang belum dapat penempatan karena pertimbangan tertentu, misalnya terkait dengan ijazah yang tidak linear atau kebutuhan formasi di daerah yang sangat jauh dengan pelamar yang belum mendapat formasi. Kalau memang alasannya itu yang terkait dengan luar daerah, saya pikir untuk teman-teman kita yang tidak dapat formasi dimanapun siap ditempatkan lah insya Allah.
Yang penting mereka dapat formasi. Kami berharap formasi dan peserta dapat dioptimalkan dengan baik. Hal itu perlu dikonsolidasikan dan diputuskan bersama dengan Kemenpan, BKN, dan anggota Panselnas lain. Nah, menjawab pertanyaan tersebut, kalau apa yang disampaikan Pak Suharmen ini sepertinya kurang sesuai ya, karena pengolahan data itu menurut beliau ditangani sendiri oleh Kemendikbud. Sementara tadi disampaikan Bu Nunuk Suryani, kalau kita perhatikan di sini, ini dikonsolidasikan dan diputuskan bersama dengan Kemenpan, BKN, dan anggota Panselnas lain. Ini hari kemarin, yang berarti bahwa belum dilakukan konsolidasi. Kalau seperti ini, belum ada koordinasi di kalangan Panselnas terkait dengan optimalisasi formasi ini. Kalau kita merujuk pada jawaban Bu Nunuk Suryani yang seperti ini, harap para peserta seleksi baik P1 hingga P umum yang sudah ada kabar kelulusan bersabar sedikit untuk mendukung nasib guru-guru lain yang masih kurang beruntung. Ini yang kita persoalkan, Bu, dan berulang kali sudah dibahas. Seharusnya yang P1 dapat penempatan itu diumumkan terlebih dahulu. Kalau yang belum dapat penempatan, itu urusannya nanti P2, P3, dan pelamar umum. Dibarangkan seperti itu, sisa formasi yang ada baru dimasukkan, seperti yang disampaikan oleh BKN sebelumnya, kemudian desakan dari Komisi 10 DPR RI bahwa P1 yang sudah dapat penempatan diumumkan terlebih dahulu lah, biar kita tidak merasa terkatung-katung seperti ini, khusus yang sudah dapat penempatan. Dan menurut kita juga ya, dari teman-teman peserta yang sudah lulus PG 2021, kalau misalkan P1 diumumkan terlebih dahulu, itu akan meringankan beban dari Panselnas sendiri. Jadi datanya tidak terlalu banyak yang diurus, tidak terlalu banyak yang diolah karena sudah bertahap. Kita semua harus bersama-sama, tidak bisa terpecah belah. Ini maksudnya gimana, Bu? Bersama-sama tidak bisa terpecah belah. Saya kurang paham dengan kata-kata Ibu yang seperti ini nih. Artinya harus diumumkan bersama-sama dan tidak terpecah belah. Padahal yang P1 penempatan itu datanya sudah ada, buktinya masing-masing daerah itu sudah memegang data terkait dengan penempatan. Beberapa daerah sendiri kan sudah mengumumkan sejak awal dibukanya lowongan P3K Guru tahun 2022 itu untuk P1 sudah ada yang mengumumkan penempatannya. Memang ada daerah lain yang dalam pengumuman tersebut menyuruh untuk mengecek sendiri untuk formasi bagi pelamar prioritas pertama, untuk mengecek akun masing-masing terkait dapat tidaknya penempatan. Tapi beberapa daerah memang sudah mengumumkan hasil penempatan tersebut, sehingga saya pikir tidak ada alasan untuk prioritas 1 ya yang dapat penempatan untuk diumumkan terlebih dahulu guna meringankan beban olah data tersebut. Itu menurut saya. Tapi memang kita sudah tanggal 25 Februari sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Nunuk Suryani sendiri, minggu keempat, dan informasinya dari Bu Nunuk juga arahan dari BKN sebagai minggu terakhir ya untuk alternatif pengumuman hasil seleksi P3K Guru tahun 2022. Ini dibalas lagi, berarti kita harus menunggu lagi ya Bunda. Ya, hari ini hari Sabtu 25 Februari memang belum ada kejelasan informasi terkait pengumuman hasil seleksi ini, dan di sini disampaikan oleh BKN ya belum menerima hasil pengolahan tersebut dari Kemendikbud ya. Dikbud pernah menyampaikan data ke BKN, tapi data-data tersebut tidak sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan Kemenpan RB. Oh, sebenarnya sudah pernah disampaikan dari Kemendikbud, hanya saja datanya dicek tidak sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan. Iya, paham. Jadi kalau saya ditanya kapan akan diumumkan, saya bingung harus menjawab apa.
Ini jawaban dari Deputi Bidang Sistem Informasi BKN Bapak Suharmen ya, terkait dengan pertanyaan tentang pengumuman hasil penempatan P2, P3 serta pelamar umum. Kesimpulannya bahwa untuk pengumuman hasil seleksi P3K Guru tahun 2022 itu belum bisa dilakukan pada akhir bulan Februari ini sepertinya, karena belum ada koordinasi yang jelas antara Kemendikbudristek dan BKN selaku Panselnas. Ya, mudah-mudahan sih ada titik jelas akhir bulan ini bisa diumumkan. Tapi kalau melihat perkembangan yang terjadi seperti itu, ternyata data-datanya belum sesuai dengan apa yang ditetapkan di formasi sebelumnya. Ya, memang kalau kita melihat memang persoalannya lebih banyak daripada formasi P3K yang lain kalau untuk guru. Tapi seandainya, ya menurut saya seandainya dulu itu Kemendikbudristek mengikuti arahan BKN yang terkait dengan penjadwalan itu tidak disatukan antara P1 sampai dengan P4, menurut saya tidak akan terjadi yang seperti ini, tergantung-gantung untuk ratusan ribu guru honorer yang sedang menunggu pengumuman secara resmi. Kemudian kemarahan dari teman-teman bisa saja dicurahkan ya besok tanggal 27 Februari. Ini khusus yang lulus PG tapi tidak dapat formasi itu diundang untuk melakukan aksi doa ya, memakai baju atasan putih dan bawahan hitam, membawa pakaian ganti secukupnya, membawa poster dari daerah masing-masing ya dari seluruh Indonesia. Pukul 8 itu berkumpul di parkiran Hotel Atlet Senayan belakang gedung D Kemendikbudristek, kemudian pukul 9 ke Kemendikbud, kemudian jam 1 siang aksi ke Kemenpan RB. Demikian sebagai tambahan informasi, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.